Jadi guru teh aya 3 layer. Aya guru PNS, aya guru honorer, tak aya guru hororer. Nya cerita horor teh eta aya guru si eta teh poe eta teh gajian yang ceritana. Nyokot bawa balik ka imah, periksa, oh nya 600.000. Belanja keperluan sebulanan eta teh. Nah, pas balik di situ dimulai cerita horor. Seorang guru itu dia akan fokus mengajar ketika memang masalah dapurnya tidak terpenuhi, Cok. Bahwa salah satu amanat undang-undang adalah mencerdaskan kehidupan bangsa gitunya. Ya. Dan berarti demand untuk bangsa ini cerdas adalah garda depannya ya adalah guru gitu. Jadi pada akhirnya si orang tua tidak punya pilihan. Jadi mau tidak mau dia harus membayar supaya si anaknya sekolahnya deket. Ya pada faktana mah henteu sih da aya terjadi kasus-kasus jualan kursi gitu. Tiba-tiba anu deket teu bisa walaupun si nilainya abus sebenarnya tapi teu bisa karena alasanna geus pinuh rombelna kan ieu teh bingungnya, membingungkan hal-hal seperti ini teh. Bagaimanapun sekolah tidak bisa menjadi patokan atau acuan pertama untuk pendidikan. Begitu bisa. Dan beliau ini adalah sebagai seorang sutradara dan juga director juga. Wilujeng Sumping nggak Cok? Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping. Kumaha Cok, kumaha. Jadi urang teh boga kapanasaran di wilayah teh Cok dina dunia atikan jeung didikan. Soalna kan ayeuna teh urang teh bisa mungkir dunia atikan jeung didikan urang teh sakitu bobrokna. Tari Ucok mah kan pernah asup karena sistem anu memang Ucok teh sebagai pengatik ngadidik lah, ya, guru ya, cek bahasa ya. ayeuna gitu nya. Ya, mantan guru lah urang mah nya ayeuna mah. Nya baheula nya sempat jadi guru ayeuna menjadi mantan. Teh cik lamun ku abi di talungtik terus menurut pemikiran abi mah kan anu masalah dina pendidikan urang teh memang ieu pisan. Nah, namun misalkan abi fokus karena hiji kasus misalkan karena kesejahteraan guru di urang teh siga kumaha misalkan cenah urang berangkat di dinya heula coknya. Kesejahteraan guru jeung ngatik ngadidik korelasinya siga kumaha teh cok tah. Nah, sebenarnya mah nya itu mata heureuy urang keur zaman jadi gurunya hengnya. Aya heureuy kieu. Jadi guru teh aya 3 layer. Aya guru PNS, aya guru honorer, tak aya guru hororer. Guru hororer. Guru hororer. Kumaha tah? Terutama anu di zaman guru kan sempatnya guru honorer provinsi teh nya. Eta kan lumayan lah mejeh gitu si aya lah leuwih penghasilanna. Tapi bagi guru hororer ieu anu digaji bahkan aya cerita horor mun urang ditanya cerita paling horor menurut maneh naon Cok? Nya cerita horor teh eta aya guru si eta teh poe eta teh gajian yang ceritana. Gajian nyokot duit dinu amplop kan biasanya pakai amplop da lain sistem transfer kan namun dinu sekolah-sekolah yayasan biasalah gitu nya. Nyokot bawa balik ka imah, periksa, oh nya 600.000. Balanja lah poe eta jeung pamajikanna teh. Balanja keperluan sebulanan eta teh. Nah, pas balik di situ dimulai. Jadi horor, nah eta cerita teh horor sebenarnya. Kan bagi banyak orang tadi disebutkeun horor, yang orang mah horor. Gaji 600.000 menang gaji poe harita teh beak langsung duit eta teh gitu. Kan horornya. 600.000. 600.000 teh memang gede 600.000 leutik heng. Kacirina we meureun 600.000 gitu. Nah emang leutik Cok. Nya kan ayeuna mah urang balanja oge kebutuhan beas naon eta teh geus beak gitu. Nah, sabulan teh kumaha? Can ongkos can ieu. Nah, cik atuh mikir gitu maksud orang teh apakah itu dipikirkan sebagai satu hal yang penting atau henteu gitu. Komo deui aya loba lah ayeuna. Ya bae urang bongkar-bongkaran nya. Kalakuan yayasan-yayasan yang selalu mengatasnamakan iya teh ibadah bapak, ibadah ibu. Tapi bagi orang tidak logis itu untuk para orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan mah cik atuh ulah make bahasa nu kitu gitu. Itu bahasa yang membodoh-bodohi bagi orang mah. Bahasa ibadah eta teh nya dipergunakan untuk membodoh-bodohi orang gitu. Ini ibadah bapak ibu cing tarimakeun we gaji sakieu da ieu mah ibadah. Tidak bisa karena dalam konteks bekerja si penggaji itu juga beribadah harusnya. Orang yang memberikan gaji itu kan beribadah pada pekerjanya. Jadi tidak bisa dipakai hanya untuk gurunya gitu. Ini ibadah ibu buat muridnya, ibadah bapak ibu nama. Ke muridnya mere ilmu, eta teh ibadah. Tapi dalam konteks menerima upah yang layak, eta teh ibadahna anu mere gawe. Iya teh kan jangan-jangan maksud orang mah dipakai untuk membungkam gitu. Bahasa pembungkaman, bahasa
ameh batur teh terkritis gitu menghadapi kondisi jika gitu. Itu bahaya maksud orang teh. Sementara guru itu diharapkan untuk lebih kritis lah cara berpikirnya. Ameh siswa oge kritis, maksud orang teh gitu. Lamun orang mah memilih untuk komplain langsung, orang berdebat langsung dengan yang bicara itu bahwa itu tidak punya korelasi bagi orang mah bahasa nu kitu. Nah, dalam konteks kayak gini, cok dina kondisi nu siga kieu, nah bagaimana seorang guru itu dia akan fokus mengajar ketika memang masalah dapurnya tidak terpenuhi, cok. Ya itu yang jadi masalah sebenarnya mah di dunia pendidikan gitu kan geus jadi lamun penonton anu guru ieu nya geus bukan rahasia umum bagi urang mah ketika obrolan di ruang guru teh akhirnya hanya seputar permasalahan rumah tangga. Oh. Ya guru-guru mun ngobrol di ruang guru kan akhirnya terjebak di lingkaran etanya obrolan soal poe ayeuna harga endog naik, harga beas naik, gaji anu kurang. Eta teh jadi obrolan terus-menerus. Ya jadi topik utama lah sehingga maksud orang mah alih-alih bicara soal ilmu pengetahuan di ruang pendidikannya, waktuna beak jangan ngobrolkeun perkara anu kitu gitu. Karena memang tidak terjamin gitu. Tidak bisa terjamin bahwa mereka di kemudian hari punya jaminan misalnya bahwa gaji guru teh memang layak untuk mereka hidup dan mereka hanya berpikir soal ilmu pengetahuan. Ame dibawa isu kanana datang ke sekolah teh jang transfer ilmu weh gitu. Nah, itu. Teu kudu mikiran nu lain. Itu yang menarik ke Cok. Nah, sebenarnya nih Cok, kalau misalnya kita melihat sejarah nih ya, lihat sejarah kejadian Jepang pada waktu itu, konon katanya cenah Jepang ketika dibom teh harita Hiroshima jeung Nagasaki, anu dilakukan ku Jepang itu kan neangan guru anu nyesa. Neangan guru anu nyesa. Jadi Jepang itu melakukan pendidikan sebagai pondasi dari sebuah kenegaraan. Nah, sebenarnya tugas guru teh cik siga kumaha nu bener Cok. Sabenerna ya lamun bicara soal profesionalisme, kan mun bahasana tupoksi ya bahasa guru. Tupoksi nama kan mendidik, enggak seeta. Jadi sebenarnya ketika mana di ruang guru teh kudu didiskusikeun teh masalah metode mengajar dong. Ya ilmu pengetahuan bagi urang mah. Nya kumaha sangkan sakolah teh jadi tempat urang memperoleh ilmu pengetahuan seluas-luasna dan menyenangkan gitu. Sekolah teh untuk mengakses ilmu pengetahuan kan kudu senang urang mah. Tidak menyeramkan gitu. Oh iya. Jadi ini ada korelasi yang menarik ya. Bagaimana ketika si gurunya itu mengalami guru honorer tadi. Ini ada korelasi ketika dia mengajar pada akhirnya misalkan dia jadi temperamen atau jadi apa, itu mungkin ada korelasinya. Iya, cek urang mah aya karena beban hidup juga kan berpengaruh pada psikologi manusianya. Mau tidak mau ya. Tidak mau. Oh, jadi di sini memang sebenarnya rumit sekali berarti jadi guru Cok ya. Rumit. Jadi yang kebayang saya kan jadi gini, bagaimana si guru ini dia harus menyelesaikan masalahnya di rumah yang tidak selesai-selesai, yaitu masalah ekonomi. Sedangkan ketika dia datang ke sekolah, dia harus membersihkan itu karena dia harus mentransfer ilmu terhadap anak-anaknya. Nah, pertanyaannya bisa tidak sebetulnya secara psikis eta clear? Teu bisa. Gak mungkin. Beban misalnya boga hutang. Boga hutang teh teu bisa orang datang ke sekolah dengan kondisi mohokeun hutang moal bisa. Cek urang mah moal bisa. Dan itu pasti beban yang akan dibawa ke sekolah. Bagi urang mah etanya. Jadi bagi urang mah amun aya nu ngomong urang bisa ngaleungitkeun eta permasalahan urang di imah bohong jeung urang mah. Karena orang pernah ngalaman jadi guru. Berarti kan sebenarnya lamun misalkan ieu urang ningali kondisi nagara urang nu jiga ayeuna Cok. Fungsina guru sabenerna untuk kondisi negara urang jiga ayeuna teh naon sih Cok? Sabenerna guru teh dijadikeun naon sih sabenerna di negara urang teh gitu tah? Ya ieu teh apa ya, orang berpikir jadi paradoks gitu. Kan kebutuhan negara ini terhadap guru itu tinggi sebetulnya, demand-nya tinggi. Bahwa salah satu amanat undang-undang adalah mencerdaskan kehidupan bangsa gitunya. Dan berarti demand untuk bangsa ini cerdas adalah garda depannya ya adalah guru gitu. Tapi ketika kemudian misalnya perkara gajina atau kesejahteraannya tidak terpenuhi, kan ini jadi masalah cek urang mah. Oke. Nah, ini kan memang lagi-lagi masalah kesejahteraan. Kalau misalkan kita beranjak nih Cok agak naik dari guru honorer ke
PNS Ya. yang Ucok tadi. Kan Ucok sebagai guru pasti tahu lah penghasilan PNS itu kira-kira berapa. Nah ketika guru jadi PNS selesai nggak Cok menurut Ucok masalah ekonominya? Untuk oke sih, karena kan pada akhirnya iya teh berbanding lurusnya hanya. Iya, berbanding kita ngomong ketika berbanding lurus. gajinya naik di Indonesia terlalu mementingkan perkara administrasi pada akhirnya. Nah, si beban guru-guru PNS teh bergeser dari yang awalnya orang dapat kesejahteraan ya. Oke, katakan misalnya gajinya berdasarkan golongan ya misalnya. Golongan itu orang tak apal yang tepat dipaham orang masalah golongan. Tapi yang orang apal ketika golongan naik maka standar penghasilannya juga akan naik. Kepala sekolah dengan guru biasa akan berbeda bayarannya. Tah, di satu titik beban administrasi oge jadi bertambah dan riweuh ku ngurus administrasi ujung-ujungna. Laporan ieu, laporan itu. Guru pembelajar lah kudu ngiluan workshop sehingga waktu manehanana ge beak jangan urusan nu kitu gitu. Oh iya. Ini menarik Cok karena kemarin saya sempat ketemu sama teman lama. Dia vendor. Vendor swasta lah, seorang swasta. Jadi ketika dia menyelesaikan proyek pemerintah, dia mengeluh. Ya karena Ucok tadi bilang administrasi. Jadi seharusnya pekerjaan dia itu selesai seminggu. Ini jadi sebulan. Nah, gara-gara 3 minggunya dia menghabiskan untuk masalah administrasi, harus lapor ini, lapor itu, lapor ini. Dia mengeluh akhirnya. Dan dia padanya memang berpikir bahwa ketika administrasi itu menghalangi gitu ya, kenapa sih harus dipertahankan? Ada apa dengan negara ini gitu? Karena administrasi itu mempersulit gitu loh. Mempersulit pada akhirnya. Orang pernah bertanya-tanya ketika orang jadi guru ayan disebut pembuatan RPP silabus kan ya. RPP silabus itu kan dibuat di awal pembelajaran. Jadi semacam RPP mah rencana pembelajaran, silabus mah urang nyieun naon wae daftar rancangan kurikulum nu bakal urang pake dalam mengajarnya. Bagi orang ketika dalam konteks ayeuna kemudian jadi kurikulum merdeka, nah eta teu dijieun simpel gitu. Kan misalnya kieu ayeuna geus digitalisasi gitu. Orang bisa misalnya sistem report terpadu satu pintu dijieunkeun misalnya satu sistem digital gitu. Orang bisa via sosmed, orang tinggal foto, nyieun caption dan itu sampai datana. Kan bisa gitunya sebenarnya. Oh iya. Dengan sebegitu simpel gitu untuk report harian misalnya. Jadi orang teu kudu riweuh nulis, ngetik deui naon dan itu membuang waktu bagi orang mah. Jadi kita mempertanyakan digitalisasi ini apa sih sebenarnya? Eta maksud orang mah ongko digital tapi kemudian anggar gawena manual gitu. Dengan segala macam permasalahan di dieu hese sinyal di dieu. Tapi kenapa ieu dijieun sistemna gitu lamun ieu bakal ripuh gitu. Dengan segala macam sistem administrasina jadi beki ripuh cek urang mah. Oke, kita kembali lagi ke pondasi yang awal yaitu permasalahan ekonomi ya, karena belum beres tadi. Gini Cok, menurut Ucok sebagai mantan seorang guru, mungkin nggak seorang guru itu dengan penghasilan PNS ya, apakah dia punya ruang yang luas untuk menyekolahkan anaknya dengan gaji PNS? Maksudnya gini Cok, gaji PNS kita kan nggak begitu tahu lah ya gaji PNS gitu berapa karena ada golongan dan sebagainya ya. Tapi kan kita tahu Cok, kalau misalkan memasukkan anak sekolah itu berapa apalagi kuliah. Kalau kuliah udah nominal. Nah, untuk seorang guru gitu ya. Untuk seorang guru ini bukan dosen ya. Untuk seorang guru kalau dia hanya bekerja sebagai seorang guru PNS, apakah dia akan bisa dengan mudah melewati itu gitu Cok? Ya kalau hitung-hitungan matematis mah sepertinya banyak pekerjaan selain guru pun yang posisinya hampir miripnya golongan-golonganna. Secara logika mah harusnya mah ripuh gitu. Walaupun bisa nyakolakeun tapi nya pasti butuh pegawaian tambahan gitu. Enggak maksudnya kalau seorang guru itu fokus hanya ketika dia jadi PNS misalkan dia fokus aja jadi guru, mungkin nggak dia bisa menyekolahkan keluarganya sampai kuliah misalkan anaknya. Ya tanpa pinjaman agunan ya itu mah hese pasti. Berarti kan tetap yang tadi Cok. Ketika profesi jadi guru, mau PNS, mau honorer dan lain sebagainya, tetap ya di wilayah guru itu tetap guru honorer ya.
Ya sebetulnya kalau bicara iya komodin horornyaan kan Ya, gitu. kan horornya. Anu PNSG geus horor sebenarnya. Oh, faktanya Kan gitu. gitu. Iya. Anu PNS tidak ada ini berarti ya, tidak ada keseimbangan ya antara si penghasilan PNS dengan nilai pendidikan yang harus dibayar. Nya orang tak kan pada akhirnya ujung-ujungnya mah bayalahnya nyerempet-nyerempet karena politik saya Ya, nggak apa-apa. Ya pada akhirnya kan orang berpikir pada wilayah ya kumaha ya orientasi negara terhadap anggaran kan gitu. Iya benar. Nya artinya salila ieu orang apal pisan bahwa dewan gajina gede pisan dan sangat jomplang dengan anu aya di basic gitu. Pendidikan itu basic yang orang tapi anggarannya leutik. Bukan basic lah, pondasi bahkan. Nya kan dia aya untuk ngebangun gitu. Iya, untuk Itu ngebangun. dasarnya aya di dinya. Bahkan untuk jadi seorang anggota dewan, mata saya kudu nempuh heula pendidikan, kuduna kan gitu. Jadi berarti pendidikan ini adalah Pondasi. dasar yang harus diperkuat gitu. Konstruksi lah ya. Ya, konstruksinya aya di pendidikan. Nah, ketika pendidikan anggaranna leutiknya, wayahna pada akhirnya bagi orang nya tuntutan seorang guru juga terlalu berat gitu nya. Manehna kudu mencerdaskan anak bangsa, di satu sisi manehna lagi meureun kekurangan gizi, anak-anak mah kekurangan gizi misalnya. Iya. Ya otomatis rek nyerdaskeun bangsa kumaha ada waktuna beak yang akademis. Kecuali jangan administrasi. Kecuali mun misalnya gajina di markup kemudian tuntutannya jadi besar dan mereka tidak perform, ya wajar orang bisa kritik bebeakan guru. Kan Iya, gitu. benar. Jadi pada akhirnya kalau misalkan kita melihat kondisi hari ini ya Cok ya, banyak guru-guru yang melakukan bisnis ya. Misalkan dia bertani gitu, kalau yang di daerah-daerah ya, kalau di kota dia buka toko dan lain sebagainya. Jadi pada akhirnya ketika dia kembali ke sekolah, dia hanya menyelesaikan administrasi, yaitu kewajiban mengajar. Nah, menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajiban Pada karena dia karena merasa tidak didukung dalam wilayah ekonomi kan. Ya. Jadi wajar ketika si guru itu mengajar hanya ala kadarnya, benar nggak? Ya pada akhirnya begitu kan. Pada akhirnya begitu. Walaupun ya iya bisa diperdebatkan aya oge nu bakal protes misalnya teu kitu konsepna, tapi faktana mah bagi orang ningali secara masif begitunya gitu. Anu terjadi. Ya karena kita kalau melihat teman-teman kita yang menjadi pengajar sampai hari ini gitu ya, dia memang kan ada bisnis sampingan. Rata-rata guru itu hanya dijadikan sebagai status sosial. Istilah nama kieu kebanyakan orang menjadikan guru pekerjaan guru itu adalah status reguler heng. Ya status reguler. Ameh manehna nyaho bahwa standar orang tiap bulan teh menang sekian. Jadi Ya. orang tinggal nambahan sekian yang tambahan-tambahan orang kan gitunya. Buat cicilan rumah, Buat naon cicilan ya. rumah naon. Manehna boga standar lah. Reguler orang sekian. Nah, ini yang sebenarnya kita harus mengedukasi masyarakat bagaimana kondisi seorang guru sebenarnya kan. Ya. Tapi lamun bicara kritik bagi orang mah kan orang kudu kritiknya secara iya kudu boga kritik yang keras terhadap organisasi guru. Ngaranna PGRI. PGRI bagi orang sarua jeung serikat buruh sebenarnya. Ya. Persatuan Guru Republik Indonesia itu adalah asosiasi atau serikat yang harusnya dia ngomongkeun masalah pendidikan, masalah guru. Concern didinya. Tapi bunyi teu hari ini PGRI. Tidak bunyi hari ini PGRI. Nah itu pertanyaan orang, kenapa PGRI sampai hari ini adalah organisasi yang menurut orang mandul, tidak bergerak gitu. Padahal dia punya anggota seluruh Indonesia, dia punya anggota yang banyak dan dia bisa ngomong harusnya. Ya dan beberapa kali kan kita juga melihat di berita-berita gitu ya, ada sampai guru-guru honorer yang udah puluhan tahun tapi nggak diangkat-angkat kan. Ya. Beberapa kali. Nah ini kan bagaimana cara sistem di negara kita ini melihat itu kan juga memang kacau balau ya Cok ya, memang di wilayah itu. Nah, yang saya berpikir kan kita sekarang udah posisinya bapak-bapak nih. Bapak-bapak terus mempunyai anak. Kita kan punya kegelisahan di wilayah itu dong. Ya. Di sisi lain kita harus menyekolahkan anak. Tapi di sisi lain kita juga nggak yakin dengan sistem sekolah itu sendiri. Bener nggak? Ya, benar. Kalau misalkan kita bisa milih kan, kalau saya pribadi Cok, kalau misalkan saya bisa milih pribadi, ya anak saya nggak usah sekolah. Walaupun ya sebenarnya kan lamun orang ternyata pernah manggihan orang pohonya bisa mungkin nanti secara iya mah si penonton ngingetkeun oge nya aya orang pernah manggihan bahwa kita itu sebagai orang tua bisa kok sebetulnya secara undang-undang untuk menyelenggarakan pendidikan buat anak kita sendiri gitu. Nah ini kan ada kaitannya pada akhirnya gini Cok, pada akhirnya hari ini kita berbicara pendidikan hari ini, pada akhirnya kan sekolah itu yang tadinya pendidikan jadi bisnis.
Nya. Jadi bisnis kan kaitannya. Bisnis. Nah, industri malah. industri. Nah, korelasinya pada akhirnya sekolah-sekolah yang bagus itu adalah pasti yayasan swasta. Nya. Dan itu harus dipungkiri memang iya. Pada hari ini kualitas sekolah yang bagus itu adalah swasta. Karena apa? Kita bisa berdiskusi dari mulai masalah pengajarannya seperti apa dan mereka bisa terbuka kan sama kita kan. Kita bisa berdebat, kita tidak sepakat. Ada aya sistem anu leuwih iyalah leuwih konkret. Terbuka. Leuwih terdesain gitu. Iya, terdesain. Dan kita bisa masuk di dalamnya kan. Ya. Nah, sebenarnya kan ini udah kondisi kritis sebenarnya untuk negara Indonesia. Apalagi misalkan saya melihat kondisi hari ini ya, pendidikan yang formal itu hampir di setiap sekolah ada guru honorer, Cok. Hampir di setiap sekolah. Bahkan ada yang guru PNS-nya 1, honorernya 4. Ini kan sudah suatu keanehan. Bagaimana sebuah sekolah itu bisa berdiri ketika pekerjanya aja tidak ada? Ya kalau honorer itu kan nggak bisa disebut pekerja loh, Cok. Ya. Nggak bisa, kalau dia itu kan bisa cabut kapan aja. Si PNS ini. Nah, ini kan udah salah satu fakta bahwa memang pendidikan kita kritis. Ya, pernah tahu istilah jam hidup jam mati kan? Enggak. Nah, iya unik, Heng. Nah, dan bagi orang ini tolong untuk diluruskan dan tidak lagi terjebak dalam bahasa penipuan seperti bagi orang penipuan. Contoh kieu. Di dalam bahasa jam mati contoh kieu nya maneh dibayar cenah per jam pelajaran katakan 50.000 misalnya gitu. Otomatis kan sabulan teh berarti 4 kali, masuk seminggu sekali ya. Dibayar per jam pelajaran teh 50.000. Dikali misalnya 1 minggu itu maneh dapat 10 jam misalnya. Berarti harusnya 500.000 logikana lamun tiap minggu ngajar berarti dikali 4 kan gitu. 500 dikali 4 artinya maneh bakal dapat 2 juta. Tapi henteu di jam mati. 3 minggu itu tuh dihitung, Heng. Jadi pada faktanya harusnya logikanya adalah 1 jam pelajaran itu 50.000 dibagi 4. Sabaraha tah? 25.000. Betul lah. Berapa? 15.000. Ya. 17.000. Sekitar segitu berarti. 17.000 dibayar untuk 1 jam pelajaran. Untuk jam pelajaran itu. Nah, iya kan tapi tidak disebutkan lamun dino kontrak Bapak dibayarnya 50.000-nya. Nah, yang 3 minggunya itu kan nggak dibayar sebetulnya. Wah, ngeri ya. Nah, orang ini kembali lagi ke masalah yang tadi, Cok, yang apa? Ketika sekolah swasta menjamur dengan sistem yang lebih terbuka lah, lebih oke gitu. Lebih oke untuk saat ini ya, tapi nggak tahu ke depannya. Nah, ini lagi-lagi muncul masalah, Cok. Sebenarnya. Karena sebagai orang tua, kita kan kadang-kadang tidak punya pilihan. Kalau kita menyekolahkan ke sekolah swasta, biayanya sangat tinggi. Seorang PNS pun juga pasti akan keberatan gitu, Cok. Ya. Untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. Tapi ketika kita memasukkan anak kita sekolah ke negeri, kita tidak mendapatkan jaminan apa-apa. Ya karena kita tahu bahwa begitu. Selain gurunya juga pusing mikirin biaya di rumah, juga banyak guru honorernya tadi itu, Cok. Yang pasti semakin bebannya semakin tinggi juga dong. Ya, iya resiko cek urang mah, Heng, ketika sekolah mindsetnya sudah jadi industri. Nah, maka pada akhirnya nya kitu tadi bahasana lamun maneh teu boga duitnya wayahna sakolahkeun dinu gratis tapi saaya-aya kan gitu. Tapi lamun hayang bener hayang dapat yang perfect ya wayahna effortna leuwih maneh ngaluarkeun duit leuwih. Kan sarua juga hukum kapitalisme ujung-ujungna. Jual beli. Anu bisa dapat akses sekolah atau pendidikan nu alus teh ya jelema nu boga duit pada akhirna. Sementara amanat undang-undang adalah mencerdaskan bangsa keseluruhan, tidak ada kecuali gitu. Tapi iya kan menyalahi amanat undang-undang berarti. Berarti dalam posisi ini siapa yang harus dituntut, Cok? Ya iya kompleks sih nya. Pada akhirnya orang ketika bicara iya kudu ngurutkeun ieu juga benang kusut, orang kudu ngurai hiji-hiji. Tapi ya lamun setidaknya mah kieu. Lamun tidak eueuh itikat gitu dari pendidik untuk memberikan komitmen bagi orang mah nya rumit. Nya lamun urang ayeuna ketika urang keluar dari sistem pendidikan formal, urang berhenti jadi guru formal. Ayeuna urang nyieun di imah gerakan anyar gitu, urang nyieun sekolah kolektif di mana misalnya nya urang tidak membayar di sana tapi si warga mah urang kolektif gitu barengan kurikulum berdasarkan kesepakatan. Tapi kan itu bukan sekolah formal gitu. Sekolah non formal. Nah, hal-hal jika kieu mah
lahir dari kejenuhan mungkin gitu. Dan mungkin banyak di tempat-tempat lain oge nu sarua gitu. Oh banyak. Nu ngalakukeun jiga kieu nya. Banyak. Sekolah-sekolah alternatif naon. Eta naon harus dibaca juga bahwa sebagian orang juga mungkin jenuh dengan sistem pendidikan, sistem kurikulum nu aya di urang ayeuna. Sehingga manehna berusaha nyieun sesuatu anu sesuai jeung manehanana. Bahwa pendidikan teh kudu sesuai jeung anu urang hayang gitu. Ya emang jelas konkret kalau ngomongin itu mah ya karena kita tadi udah di posisi bapak-bapak yang punya anak kan, kita pasti memikirkan hal itulah. Nah, yang terjadi hari ini nih Cok nih, kita pindah misalkan kita bergeser lah ke pendidikan di daerah Cok ya. Di daerah itu kan lebih sangat rumit lagi Cok. Ada guru yang aksesnya jauh gitu kan, ada yang sampai guru jalan kaki 2 jam dan sebagainya. Terus sekolahnya rubuh dan lain sebagainya. Ya. Itu kan banyak, kita juga tahu lah Cok. Ada yang sekolahnya di pinggir kali, anak-anak itu harus berenang dulu dan sebagainya. Di daerah-daerah luar, kayak mungkin bukan di Jawa mungkin hampir tidak ada ya. Hampir tidak ada. Tapi kalau di daerah Kalimantan, misalkan Sumatera, itu pasti banyak yang kayak gitu. Nah, kalau menurut Ocok sebagai seorang guru nih, sebagai mantan guru, ini fungsi negara kita tuh apa sih sebenarnya di dalam dunia pendidikan tuh apa sih mereka tuh sebenarnya? Ya iya pentingna, maksud orang mah pentingna mengkaji mengkaji manusia secara utuhnya. Maksud orang tak apal apakah kemudian di Kementerian Pendidikan itu punya kajian detail terhadap kajian yang rigid gitu. Contoh misalnya apakah kemudian orang memaknai sekolah itu hanya bangunan misalnya. Karena kan yang rumit kan begitunya. Oh, iya. Orang selalu bicara sekolah, mirisnya sekolah teh rubuh. Orang tidak berbicara pendidikan di sana. Orang hanya bicara bangunan. Ya. Padahal sebetulnya tanpa bangunan itu pun sekolah bisa jalan gitu maksud orang mah. Ya. Pendidikan bisa berjalan gitu. Dengan transformasi ilmu pengetahuan itu tidak harus di dalam gedung gitu. Nah, orang masih terlalu sering meributkan hanya perkara bangunan. Yang ujung-ujungnya nanti bicara soal anggaran, infrastruktur, budgeting dan segala macam gitu. Ditambah akreditasi yang kemudian muncul setelah ada bangunannya, ada kepala sekolah, ada struktur lah. Padahal sebenarnya sekolah bisa berjalan tanpa itu maksud orang mah. Nah, alih-alih untuk bicara substansi pendidikan, nah di orang ribut hanya di perkara infrastruktur nah. Betul. Nah sebenarnya, maksudnya apa kan simpelnya, lamun bicara soal akses hese di ieu, ya kenapa nggak bikin satu sistem kurikulum yang mereka tidak usah harus mengakses gedung sekolah, mereka bisa belajar di taman, mereka bisa belajar di hutan. Nah, ini Cok maksud saya tuh, larinya jadi ke arah sana Cok. Jadi yang saya permasalahkan kan, kenapa sekolah itu harus di dalam gedung, di dalam sebuah bangunan yang kaku gitu. Padahal misalkan ketika anak-anak belajar IPA, kenapa dia tidak di kebun misalkan, yang benar-benar bersinggungan dengan itunya langsung gitu. Ya. Nah, terus pendidikan di kita itu adalah melulu masalah hafalan. Maaf nih ya kalau saya mengkritik, karena yang saya alami dulu seperti itu, melulu masalah hafalan. Sedangkan hal-hal basic banyak yang ditinggalkan. Bagi saya itu kan, permasalahan sekolah ini adalah bagaimana membangun karakter. Ya. Membangun karakter supaya si manusia ini, si anak ini menemukan kecenderungannya di mana. Dia oke-nya di mana gitu. Karena tidak semua anak itu, tidak semua orang itu harus pintar matematika gitu. Harus pintar bahasa Inggris, enggak semua. Ya. Ada yang bisanya olahraga. Ya. Matematika itu penting untuk perkara basic lah. Orang-orang nyaho berhitung kan gitunya, perkalian dasar. Ya harus. Nah, ini lagi-lagi yang saya tadi bilang. Jadi ketika kita hanya pendidikan itu hanya di sebuah gedung, lagi-lagi ini pada akhirnya sekolah ini menjadi pembunuhan karakter buat anak. Ya itu yang jadi pertanyaan kan Heng. Apakah kemudian gara-gara bangunan itu terjadi? Bangunan, seragam gitu maksud orang. Ya. Nah ketika sebenarnya prinsip ilmu pengetahuan kan sederhana maksud orang mah. Ketika misalnya katakanlah gerakan literasi digaungkan, tapi semangat untuk membacanya tidak dibangun gitu. Orang sibuk dengan mengajarkan anak harus sudah bisa membaca di umur sekian, tapi bagaimana buat mereka tertarik untuk membacanya itu tidak dirangsang. Nah gitu. Itu, ya benar. Maksud orang teh. Iya perkara-perkara prinsip gitu sering ditinggalkan ku orang mas sebagai pendidik. Benar. Terus ada juga yang terlewat di masalah itu, yaitu masalah ini Cok, masalah anak-anak itu adalah dunia bermain kan Cok. Anak-anak itu dunia bermain. Kita sebagai manusia, ketika kita sudah
menjali anak-anak harus menghafal ini, menghafal itu, menghafal ini. Itu kita kan sudah membunuh dia secara perlahan. Karena dia kehilangan ruang bermainnya. Sedangkan ruang bermain anak-anak itu adalah eksperimen. Eksperimen buat anak-anak. Kenapa makanya kata saya tadi pendidikan pada akhirnya cenderung membunuh karakter si anak? Karena si anak kehilangan ruang bermain, terus kehilangan ruang sosial, pada akhirnya dia kehilangan ruang eksperimennya. Tumbuhlah menjadi anak-anak yang sangat sangat kaku. Misalkan kayak gini. Contohnya simpelnya kayak gini. Ada si orang tua yang berpikir ketika si anak ini bukan berpikir ya. Pada faktanya ada di antara teman-teman kita itu yang misalkan sama keluarganya dituntut dari kecil misalnya. Dituntut dia harus pintar, harus ranking, harus ini. Terus ketika setelah dia dewasa, kemudian dia bekerja di perusahaan yang sangat bagus dengan gaji yang sangat besar. Nah, secara itu terpenuhi, oke. Tapi kalau kita ngomongin karakter, ini fakta loh, Cok. Si orang itu untuk mengganti bajunya saja dia nggak bisa. Tetap harus dilayanin sama orang tuanya. Nah, ini kan konyol. Di usia 25 tahun, seorang perempuan tidak mampu mengganti baju, tetap harus disiapkan sama orang tuanya. Tapi dia bekerja di sebuah perusahaan besar dan dia oke dengan gaji yang gede. Tapi kita nggak tahu kerjaannya dia apakah benar apa enggak, kita nggak tahu. Tapi kan kalau ngomongin pendidikan, ini udah jelas pendidikan yang gagal. Ya, itu apa yang mau dicapai kan pertanyaannya kan? Ya, apa yang mau dicapai dari pendidikan? Apakah sekedar misalnya orang paham perkara-perkara yang sangat detail gitu, perkara ilmiah orang paham, tapi perkara-perkara yang sifatnya ya kita tadi ada personal, sosial, eta teh miss gitu. Perkara-perkara yang mungkin lebih aplikatif gitu di masyarakat. Ya, jadi yang saya pertanyakan tuh kan gini sebenarnya. Apa sih tujuan pendidikan di kita tuh? Soalnya mau tidak mau ada dogma yang masuk di kalangan masyarakat ini. Ketika kita sekolah, tujuannya bekerja. Itu kan yang berbahaya kan? Itu efek industri kan? Iya, efek industri. Ya itu yang terjadi kan. Dan itu terjadi bukan hari ini aja, Cok. Itu dari puluhan tahun yang lalu loh. Ya, gagasan yang kita omongin ini pasti akan ditentang oleh banyak orang dan dianggap terlalu idealisnya. Iya, nggak masalah. Tapi pada faktanya, orang akan berbicara korelasi sekolah itu adalah ilmu pengetahuan. Itu tidak bisa dibantah. Mutlak kan urusan orang sekolah jeung naon lain jang gawe. Jang neangan ilmu gitu. Nah, kemudian ketika dia bergeser ke dunia industri, maka kemudian ya dikotak-kotakin kan, ada dikotomi ilmu pengetahuan. Iya, kudu jurusan iya tidak berhubungan dengan iya, namun matematikanya ngurus matematika eksak maneh teu kudu ngurus sosial, seolah-olah matematika itu tidak ada hubungan dengan sosial, dengan ilmu sosial kan gitu ya. Atau diajar ilmu sosial tidak ada hubungan dengan eksak gitu, si ilmu pengetahuan teh karena sudah di kotak-kotak, tujuannya adalah untuk nanti masuk ke kotak-kotak industri tadi ya gitu. Benar. Nah, ini menarik nih, Cok. Kalau pendidikan tadi sebagai wilayah keilmuan ya atau laboratorium, kemudian dunia pekerjaan itu adalah pengkotak-kotakan, artinya pengkerucutan dari dunia pendidikan mungkin ya. Mungkin memang tujuan pendidikan adalah keilmuan, tapi nanti efeknya kita akan bisa bekerja di sini gitu ya, Cok ya. Gitu. Nah, yang terjadi hari ini dan beberapa puluh tahun ke belakang mungkin gitu ya, banyak misalkan kalau kita melihat sarjana pertanian, kemudian dia jadi guru matematika. Pak. Terus pertanyaan apakah itu berhubungan kan gitu? Nah, ini kan kaitannya kayak Ucok tadi yang saya bilang. Kenapa pendidikan di kita itu sangat bobrok? Karena mungkin orang-orang yang di sana bukan orang yang ahlinya. Kemungkinan ya, Cok ya. Karena memang faktanya begitu kan. Banyak loh, kita nggak bisa bohong. Yang kerja misalkan di stasiun TV banyak kok yang bukan sekolahnya bukan broadcast, banyak. Ya. Harusnya kan kalau bicara soal tadi linear, dia harusnya bekerja di situ kan gitu. Lulusan broadcast ya bekerjanya di stasiun TV, di tempat-tempat yang berhubungan dengan media. Ya, nah kalau saya itu kan sebenarnya gini, Cok. Pendidikan sebagai industri oke aja, nggak masalah, selama sehat. Artinya sehat itu gitu, ya kita misalkan sekolah broadcast ya untuk menjadi pekerja broadcast. Ya. Nggak tiba-tiba kita sekolah broadcast tapi setelah di bank. Kerjanya di bank itu kan banyak, Cok. Nah, bagaimana si bank ini akan sehat ketika yang mengerjakannya adalah orang broadcast yang sama sekali tidak tahu. Memang ilmu itu bisa dicari memang. Nah, kalau pada poin yang tadi teks yang pernyataan ilmu bisa dicari, artinya sebetulnya itu kan sudah membantah hubungan pendidikan dengan pekerjaan, Heng. Artinya dia pun bisa ketika bekerja sambil belajar.
Iya. Itu kan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sebetulnya. Iya, berarti sekolah hapus kan nya? Kuduna Sekolah hapus kan kalau kayak gitu ya. Iya. Karena jelas tidak ada korelasinya kan. nya, kuduna mah gitu. Kalau sekolah dihapuskan minimal beban rakyat itu tidak banyak. Tak salah sahijina nya orang dengan katanya gratis tapi ternyata faktanya kan di swasta mah terbayar kan gitu. Ya. Ini Cok, kalau misalkan ngomongin masalah sekolah gratis ini lagi-lagi ya. Masalah sekolah gratis juga jadi masalah karena sekarang ada masalah zonasi. Mudah-mudahan ini zonasi segera dihapuskan ya. Mudah-mudahan ada kementerian anyarnya. Dan ini faktanya memang banyak masyarakat yang mengeluh masalah zonasi ini. Karena kita kembali lagi ke masalah bangunan nih Cok, ke masalah bangunan. Pemerataan bangunan di kita juga kan nggak rata Cok. Ya, belum pada akhirnya tersebar berita jualan kursi lah, jadi pada akhirnya membuka peluang untuk korup kan? Iya. Nah, secara tidak langsung kita ini loh Cok, dari kecil udah dididik untuk korupsi. Anak kita tuh dididik korupsi karena kita nggak ada pilihan. Misalnya gini, kita diam diri di suatu tempat yang sekolahnya dekatnya ke situ. Tapi karena kita ditinggalnya bukan masuk wilayah situ, kita harus menempuh sekolah yang misalkan jaraknya 10 kilo atau 8 kilo dari rumah kita. Dengan zona yang misalkan terlalu dengan trek yang misalkan repot lah misalkan ya gitu. Jadi pada akhirnya si orang tua tidak punya pilihan. Jadi mau tidak mau dia harus membayar supaya si anaknya sekolahnya deket. Itu kan yang terjadi hari ini. Nah ini kalau ngomongin korelasi pendidikan, wah ini udah ngaco lagi kan. Pendidikannya di mana? Belum apa-apa kita udah melakukan kecurangan. Iya. Ya terus ujung-ujungnya kan pilihan paling pahitnya gitu. Ya nggak sih swasta. Mahal, ya nggak sih kumaha deui. Ketika bahasa kumaha deui teh kan itu dalam bahasa yang sudah sangat pasrah, pilihan deui gitu. Dengan sistem zonasi teh. Iya. Jadi lagi-lagi pada akhirnya permasalahan pendidikan di negeri itu jadi sesuatu yang sangat rumit. Zonasi yang katanya tadi untuk pemerataan tapi juga tidak gitu kan. Yang bingung itu dari zonasi itu apa sih sebenarnya yang mau dicapai dari zonasi itu? Sampai sekarang bingung loh zonasi itu. Ya orang ya bingung sebenarnya bicara soal pendataan yang lebih mudah. Ya pada faktanya mah henteu sih da aya terjadi kasus-kasus jualan kursi gitu. Tiba-tiba anu deket teu bisa walaupun si nilainya abus sebenarnya tapi teu bisa karena alasanna geus pinuh rombelna kan ieu teh bingungnya, membingungkan hal-hal seperti ini teh. Ya balik lagi memang administrasi di urang mah rumitna moal aya gitu Heng. Iya, lagi-lagi memang masalah administrasi di kita sangat bobrok ya. Eta nu nyieun maksud urang mah kenapa tidak membuat sistem yang secara administrasi sekolah teh mudah gitu sehingga siapapun bisa mengakses pendidikan gitu. Karena pendidikan teh ya kalau kumaha itu udah jadi amanat undang-undang maksud urang harus dilakukan ya. Iya. Ini ada fakta menarik loh Cok, kalau misalkan di negara kita ada sistem yang tidak bagus gitu ya. Dan ini udah terbukti yang kita bahas tadi bahwa banyak di kita yang orang yang bukan paknya tapi kemudian dipaksa harus masuk ke wilayah itu. Kayak kemarin kan sempat viral yang kejadian Komeng itu, kita agak meleset ya. Oh nya, eta beda komisinya. Beda komisi. Komeng itu kan dari awal dia pengen jadi kebudayaan ya. Di divisi itulah, kesenian dan kebudayaan. Dan tiba-tiba itu oke. Tiba-tiba ke pertanian. Nah, dalam kondisi ini itu kan siapa yang salah? Bukan Komeng yang salah dong. Iya. Bahkan dia aja protes kan? Iya. Karena dia udah sampai ngomong kayak gini. Bapak yang terhormat, saya kan seorang seniman. Tiba-tiba saya ditusuk untuk pertanian. Kata Bapak tadi saya harus belajar dengan cepat. Di mana saya bisa belajar dengan cepat? Keilmuan itu tidak ada yang bisa belajar dengan cepat, Cok. Karena puncaknya sebuah keilmuan itu adalah empiri kan, Cok. Ya. Kita mengalami. Setebal apapun kita membaca buku, ketika tidak diimbangi dengan pengalaman, maka buku ini juga akan sia-sia kan. Ya. Nah, Komeng itu kan udah puluhan tahun dia di dunia kesenian kebudayaan, meskipun dari entertain, dia tuh dari sanggar kan. Mulai dari sanggar jadul lah dulu gitu kan. Sampai dia ke entertain, tiba-tiba pas masuk TV, dilemparkan ke pertanian. Ini apa yang terjadi sebenarnya di pemerintah kita? Itu kan geus umum lah nya, maksudnya ieu teh kejadian lain anyar sebenarnya Iya. kan. Geus 50 tahun jelema teh bahkan ya mungkin di sekolah juga kejadian Heng. Iya. Kan urang nyebutna baheula zaman urang ngajarnya namun di bidang nu urang pegang ya guru kesenian misalnya.
loba kan guru-guru kesenian anu lain berangkat dari kampus seni gitu. Ya. Nah, orang nyebutnya guru mualaf eta teh biasa. Guru mualaf diperbantukan dengan alasan misalnya da eueuh deui jelema nu bisa direkrut. Padahal sederhana bagi orang mah, tinggal kan aya sistem guru-guru lepas gitu nu bisa diondang dengan ukur ngajar eta hungkul datang. Tapi mungkin dengan berbagai alasan tidak bisa membayar dan segala macam. Tapi maksud orang mah pilihan mentransfer orang lain yang bukan pada bidang ilmuna kemudian dia mengajarkan itu adalah juga salah satu kesalahan fatal gitu. Iya, maksud itu kalau di sekolah mungkin saya bisa agak sedikit memaklumi, Cok, karena memang sekolah itu juga penuh tekanan. Tapi kalau misalkan di parlemen, Cok, itu kan banyak pilihannya, Cok. Nah itu jadi contoh maksud orang mah. Di anggota dewan lagi geus kitu komode dihandap heng. Itu kan sudah jadi cerminan gitu, cerminan umum situasi politik di urang gitu. Situasi politik yang berkaitan dengan pendidikan tadi ya. Nya, iya mah. Jadi maksud gua tuh kayak gini, Cok. Ini jadi kayak semacam kesengajaan gitu loh, Cok. Karena kalau Komeng dimasukkan ke situ, dia akan tahu. Akan tahu kan larinya anggaran itu kayak gimana, ini tuh kayak gimana. Bisa jadi kadinya. Akan tahu kan. Jadi ada semacam sorry itu kalau misalkan saya bilang itu ada semacam kesengajaan dari sana. Nah, ketika Komeng dipertanyakan dia juga akan tidak tahu ini pupuk apa, ini harus ini akan tidak tahu. Dia ngitung RAB mungkin juga bingung. Jadi dia akan dengan mudah dipermainkan oleh sekelompok orang. Mungkin ya itu mungkin kayak gitu. Ini langsung kalau sebagai Ucok sebagai seorang guru nih, Cok, apa yang Ucok harapkan untuk hari ini, mantan guru, apa yang Ucok harapkan untuk dunia pendidikan Indonesia ke depannya? Lamun harapan mah orang geus beak sebenarnya karena enggak, ini maksudnya harapan yang logis dari lubuk hati aja, yang bukan karena kekecewaan ya, harapan yang benar-benar tulus aja gitu. Ya lamun orang berharap selalunya ketika orang sampai hari ini pun masih terjun di dunia pendidikan non formal gitunya. Orang berharap ada celah gitu, maksudnya bagi generasi di bawah orang gitu untuk mengakses pendidikan dengan rasa nyaman gitu, dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi bukan atas dasar paksaan, bukan karena kurikulum geus merespon ieu maneh kudu diajar ieu gitu. Tapi nyamaranehna ge boga hak untuk kemudian urang hayang diajar ieu, urang hayang nyaho ieu. Ya, mengolah metode gitu. Jadi berdasarkan apa yang mereka ingin tahu, maka mereka belajar lebih dulu. Ya. Karena di kita kan memang permasalahan, nah ini kalau misalkan kita balik ke masalah metode, di kita itu ada kultur kedaerahan yang bermacam-macam. Ya, Cok ya. Jadi ketika metode pendidikan yang dibikin di Jakarta misalnya, ketika diterapkan di Sulawesi belum tentu efektif. Iya. Nah, tong jauh-jauh di Sulawesi, Heng. Orang bulan lalu orang nyebrang ke Tidung ya, ke Kepulauan Seribu. Itu masih Jakarta, Heng. Hanya mungkin berjarak sekian mil dari Jakarta gitu nya, jarak 1 jam perjalanan gitu dengan speedboat. Tadi geus karasa bahwa ieu urang jauh-jauh ngomongkeun Sulawesi nu di pelosok, nu deket gitu. Di mana orang manggihan di Tidung itu hanya ada 1 SMK untuk sekolah lanjut menengah atasnya. Aya di Tidung hiji, mun teu salah di Pulau Pramuka hiji SMA. Jadi maneh bayangkeun anu di pulau paling ujung anu geus lulus SMP, manehna rek sakolah di mana? Da eueuh, sakolangan aya di Tidung jeung Pramuka gitu. Dan itu aksesnya jauh. Nah, hal-hal juga gitu teh maksud orang can pecah gitu di urang teh can bisa diselesaikan masalah-masalah nu kitu. Mereka aya nu kudu mondok lah segala macam ieuna. Mengerikan ya. Tapi kan ya serem gitunya akses perjalanan laut gitu dengan menggunakan perahu gitu. Karena di pulau sorangan eueuh sakolah misalnya. Nah, itu kan serem gitu dan itu hanya berjarak cuma berapa mil dari Jakarta. Pusat. Jadi kalau misalkan kita tarik dari awal, Cok, bukan hanya guru yang hororer dong, Cok. Tapi di kita tuh guru dan murid juga sama horornya, Cok. Sama horornya sebenarnya. Jadi pendidikan kita tuh pendidikan horor berarti ya sebenarnya. Horor, pendidikan kita horor. Ngan nya kadang-kadang di urang mah selalu tidak sadarnya artinya komodi kejadian hari ini gitu. Mun di sosmed maca keluarga murid nyalahkeun guru kemudian nyalahkeun murid. Padahal sebenarnya ieu dua elemen anu kuduna bareng kan. Iyalah, berkesinambungan lah. Nya teu bisa silih nyalahkeun, lamun geus silih nyalahkeun geus bubarkeun sakolah cek urang teh beres. Prinsipnya sederhana. Aya silih nyalahkeun mah orang tua misalnya terlalu mempermasalahkan guru goblok ya kieu atau guru oge siswa ya hoream diajar urang geus capek kieu ngeluh di sosmed. Bukan di sosmed kuduna mah Dibadamikeun. Kuduna mah kan aya tadi
PGRI yang bisa menyuarakan ini menjadi satu permasalahan. Ka pusat we langsung ngomong cik urang teh. Non hesena tekan gitu. Nah ini kaitannya mungkin pada akhirnya ada kaitan dengan yang disebut kurikulum mandiri, Cok. Mungkin ya. Nah kurikulum mandiri kan Ucok sempat menjadi guru. Sejauh apa sih kurikulum mandiri itu dilakukan? Sebenarnya kan kurikulum mandiri itu Merdeka. kurikulum merdeka, sorry. Kurikulum merdeka itu seharusnya bisa meriset masuk ke wilayah situ. Artinya merubah apa metode belajar dan sebagainya. Ya kurikulum merdeka sendiri kan tidak merdeka yang sebenarnya. Oh, pada faktanya tidak merdeka. Tidak merdeka. Lamun itu jadi kemerdekaan maksud orang teh artinya guru berhak juga untuk menentukan bundel kurikulumnya. Tapi kan tidak, sebetulnya ya tetap saja beban administrasi ada, mereka harus bikin laporan ini, laporan itu, dan itu lebih banyak malah sebetulnya. Merdekanya di mana? Iya. Kan gitu pertanyaannya. Kemudian ke siswa dengan gaya yang penafsiran merdeka yang kebablasan gitu. Terus merdeka belah mana gitu. Konteks merdeka itu naon sih sebetulnya? Apakah kemudian mereka merdeka bebas dari belajar atau justru memerdekakan cara berpikir gitu. Nah, itu orang bisa belajar apa saja. Kan ini jadi konteks yang jauh, yang membingungkan, cuk ambigu, cuk urang mah pada akhirnya. Si merdeka ini jadi ambigu ya. Ambigu, cuk urang mah. Dan iya mudah-mudahannya bisa aya revisinya, maksud orang dengan sekarang dibagi jadi dua kan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang Kementerian Pendidikan Tinggi. Artinya kan sebenarnya udah tidak satu kementerian lagi nanti itu. Nah, ya bisa lebih fokus orang teh. Bisa lebih fokus, bisa lebih ningali potensi-potensi anu aya di daerah yang tadi beragam orang. Tidak bisa dengan cara yang sama gitu. Jadi kesimpulannya, Cok, misalkan kalau menurut Ucok sebagai seorang mantan guru, pendidikan kita tuh sebenarnya arahnya kemana sih? Arahnya kepada pembangunan karakter anak atau ke arah yang tadi dikotomi industri? Urang mah ningalina mah ieu diarahkeun jadi pekerja. Diarahkeun bisa terserap industri, dan ya kalau begitu mah rek naon nyeun sakola geus nyeun ieu apa lembaga pelatihan kerja beres kan? Seperti yang dilakukan negara-negara misalkan kayak Jepang ya. Jepang kan banyak melakukan gitu. Ya. Direkrut, disekolahkan dulu sama dia, terus harus bekerja di perusahaan dia, kan kayak gitu kan. Kalau misalnya targetannya adalah menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, ngapain bikin sekolah? Yang bikin lembaga tenaga kerja. Dia dilatih pelatihan ieuna misalnya kebutuhannya naon? Bengkel, diajar bengkel yang geus nepi ka jago gitu. Karena diserap ku industri. Terus yang naon nyeun sekolah, capek-capek urang sabaraha tahun sekolah. Iya, karena kan kita juga udah ada sistem itu, Cok. Misalkan ada SMK otomotif yang kayak gitu-gitu kan. Kan ya, itu terus kalau kebutuhannya soal perbankan, yang enggak saya fokus di awal nyen ieuna jang perbankan. Ya, tapi yang masalah kan gini, Cok. Ketika saya dulu di sekolah SMK, Cok ya. Saya kan di sekolah SMK. Saya itu sekolah SMK dengan kurikulum yang beda dari SMA biasa. Tapi ketika ujian, soalnya sama dong, Cok, kayak SMA umum. Nah, itu kan jadi lucunya. Jadi lucu kan? Mana mungkin saya bisa membereskan soal yang tidak pernah saya lihat. Gitu loh, Cok. Karena misalkan saya belajar matematika hanya sebatas ini, tapi si SMA ini belajar sebatas ini. Nah, saya tuh disamakan. Terus bisa lulus pertanyaan. Nah, itu masalahnya kan. Kenapa bisa lulus? Karena kalau diukur secara logika, saya tuh nggak mungkin bisa membereskan itu. Nah, aya bahasa kieu biasa date yang geus we urang pakai kebijakan urang, bahasan dalam tanda kutip kebijaksanaan, ningali potensi. Kan jadi ngabobodo cek urang teh. Iya, jadi seberapa pentingkah ujian itu pada akhirnya dalam sekolah? Ya itu. Ya, kemudian tapi ayeuna kan eueuh ujian nasional kan iya. teh. Tapi kan tetap ada ujian-ujian kecil dong, Cok. Ada ujian-ujian kecil. Nah, ini kan jadi perdebatan heng. Ayeuna teh UN jadi kieu nya siswa teh kieu. Nya sebetulnya mah bagi urang mah bodoh teuing jeung urang mah rek aya UN atau henteu sebenarnya. Karena prinsipnya bukan di ujianna, tapi di sistem urang belajarna sebenarnya. Iya. Kan gitu permasalahanna. Ketika sistem belajar urang geus bener gitu, misalnya urang coba membandingkan lah dengan Finlandia gitu. Nu cenah mah ayeuna jadi salah satu pendidikan terbaik di dunia. Yang mereka dulu juga terpuruk gitu. Ya, jadi barometer. Dalam waktu 10 tahun mereka bisa memperbaiki sistem pendidikan. Urang ngobrol pernah baturan orang sutradara orang Finlandia, dan ternyata di itu juga ukur 3 jam 4 jam sekolah teh. Itu. Tapi efektif gitu. Artinya
Urang ngobrol jeung budakna budak SMP gitu, setara dengan SMP geus ngomongkeun soal perkara ekologi hijau. Jauh jeung budak SMP urang gitu ngomongkeun perkara ekologi hijau, green ekologi itu. Ya. Tapi maksud orang mah untuk membuat seperti itu kan kajian maraneh lagi 10 tahun gitu. Boga kajian antropologi terhadap ieu boga kajian sosiologi. Tak iya mungkin belum maksimal dilakukan di urang. Kajian-kajian ieu. Bukan belum maksimal, nggak ada kayaknya sok. Kuduna mah aya da eta nu di luhur mah kan profesor-profesor hungkul. Ya kayaknya nggak ada sebenarnya. Soalnya kalau misalkan kita menelisik masalah itu, kalau misalkan ada di kita, kenapa pendidikan di kita masih ngomongin masalah waktu, bukan masalah efektivitas? Iya. Nah itu kan berarti tidak ada riset dari situ dong, Cok. Iya. Karena kalau menurut saya kan gini, pendidikan itu harus masuk ke ranah anak-anak dengan cara anak-anak. Artinya pendidikan harus masuk dengan cara yang disukai oleh anak-anak. Ketika ini masuk dengan yang cara disukai anak-anak, maka si anak-anak akan menerimanya dengan oke, akan nempel gitu. Jadi kalau misalkan si anak-anak dipaksa, makanya ada kecenderungan anak-anak yang trauma belajar pada akhirnya. Nah ini siapa yang harus bertanggung jawab ketika anak-anak udah sampai di tahap trauma belajar? Ada kan faktanya? Banyak faktanya. Ini adalah kehancuran yang dilakukan oleh pendidikan. Yang pada akhirnya memang disinilah yang disebut dengan pendidikan malah menghancurkan karakter si anak, menghancurkan masa depan bangsa. Jadi tidak ada lagi korelasinya bahwa pendidikan itu untuk membangun karakter bangsa yang bagus yang nggak ada lagi. Manena poho bahwa di usia tertentu ki aya titik balik kan gitu. Nah ini terjadi sama guru, Cok. Banyak guru yang gelap mata kayak gitu. Jadi ketika si anak misalkan, kita ngomongin guru ya, jangan ngomongin orang tua. Banyak yang guru-guru itu misalkan anak ini harus pinter, ini ketika si anaknya itu tidak pinter, misalkan dia bisa marah-marah ya, bisa marah lah misalkan gitu. Meskipun itu memang kewajiban seorang guru ya karena dia ditekan, tapi untuk guru-guru daerah kita seharusnya kan pemikirannya lebih oke lah ini masalah. Jadi kalau guru-guru daerah lain oke lah gitu ya, di guru lalu oke, karena misalkan pendidikan juga ini masih terbatas untuk mengakses ilmu pengetahuan. Tapi guru-guru daerah kita seharusnya lebih terbuka gitu loh, Cok. Jadi dia harusnya bisa berpikir ke ranah-ranah yang lain. Jadi bagaimana cara mendidik anak ini tidak hanya melulu mengikuti sistem yang ngaco lah gitu, Cok, maksud gue. Susahnya di orang mah ya tadi satu lembaga gurunya saja bagi orang mandul. Ya mandul jelas. Organisasinya mandul, tidak kritis gitu. Gagal menjadi lembaga kritis gitu. PGRI itu gagal bagi orang menjadi lembaga kritis. Yang otomatis di jerona berarti anggotanya juga gagal. Yang tidak kritis gitu. Ya, pasti kan ketika organisasinya itu kritis kan dari anggota-anggotanya ya. Ya kan sistem itu. Nah, sistemnya dibangun tidak kritis. Berikutnya ya pada akhirnya cuma sekedar mengeluh, misalnya orang nyaho kejenuhan guru gitu bahwa mereka setiap tahun, tiap semester harus mengajarkan materi yang sama berulang-ulang. Repetitif ya? Repetitif, gitu tuluy. Materi ieu kurikulum bebanna ieu nya urang kudu nyelesaikan beban kurikulum bahasana. Sehingga tidak punya waktu untuk bereksperimen, untuk melakukan hal-hal baru gitu dalam dunia pendidikan. Nyata diwajarkeun ke urang mah. Tapi kan untuk guru-guru mahiwal kan loba oge anu tiba-tiba maneh masih bisa aya ruang eksperimen. Nah, pertanyaannya adalah nah bet guru-guru nu eta anu mahiwal eta bisa ngalakukeun eta, tapi di guru-guru nu lain teu bisa. Ya itu. Berarti itu kan kesadaran diri sendiri. Eta masalahnya ada dari individu. Nah, kalau misalkan ngomong masalah itu kan saya jadi kepikiran kenapa di kita Cok ya. Negara kita ini terkenal dengan negara kepulauan, Cok ya. Punya tradisinya masing-masing. Tapi kenapa kok pemerintahan kita tuh membentuk pendidikan itu, kurikulum pendidikan itu sangat kaku ya? Kenapa ya? Jadi kenapa tidak ada metode bermain sih untuk pendidikan anak-anak itu? Sedangkan kita itu di tiap daerah di negara Indonesia itu ada tradisi bermain loh, Cok. Dan pendidikan yang tradisi, Cok ya, misalkan di Sunda, kita tuh kan pendidikannya sambil bermain kalau di Sunda, Cok. Misalkan oray-orayan yang kayak gitu-gitu, itu kan pendidikan sambil bermain sebenarnya. Ya. Tapi kenapa negara kita itu, sedangkan negara kita tuh punya kultur itu, tapi kenapa tidak diterapkan di situ gitu? Karena bermain dianggap bukan belajar di urang mah. Sok misalnya ya guru ya, tong ulin wae atuh euy maneh. Pertanyaannya memang harusnya coba di baliknya, maksud orang teh. Urang pernah manggihan ketika urang ngajar di SMK baheula. Siswa urang main game wae. Hese tah urang. Tapi pertanyaan orang dibalik gitu, orang tidak memarahi siswa orang main game. Ya. Tapi orang bertanya, orang rek nanya ke maneh, eta handphone maneh harga sabaraha?
Ya mungkin dia cerita waktu itu di angka leuwih 36 juta lah harga handphone untuk spek game eta. Terus orang nanya ke manehna, sudah berapa kali kamu juara? Pernah ikutan turnamen nggak? Pernah juara tuh? Acan, nah buat maneh can pernah juara? Itu kan pertanyaan mendidik bagi orang mah. Orang kudu bertanya eta supaya dia bisa menganalisis diri. Can pernah, nah karena saya kurang latihan pak. Ente orang ningali maneh main wae kok. Tapi nah can pernah juara. Jawabannya adalah sederhana, karena circle maneh tidak mendukung maneh untuk jadi pemenang. Lamun maneh masih gaul jeung jelema anu nongkrong nyuri nyolongan wifi tetangga, dan mau bakal juara. Maneh kudu gaul jeung pernah jadi juara. Circle-na. Ame maneh nyaho kelemahan maneh di mana, diajar ku manehna. Aya feedback. Tah circle, lamun maneh hayang kieu, circle maneh ge kudu bener. Jadi arahkan dia pada circle yang benar gitu. Maksud orang teh. Harusnya kan pendidikan kayak gitu, Cok. Memfasilitasi yang begitu kan harusnya kan pendidikan tuh. Iya. Melihat karena seorang anak jadi gamers itu kan bukan sesuatu yang salah loh, Cok. Henteu buktina aya e-sport Indonesia juara apa? Sepak bola konsol tuh. Iya, semifinalis. Maksudnya kan kayak gitu, Cok. Bayangkan kalau misalkan negara kita secara pendidikannya bergeser ke arah situ. Jadi pendidikan di kita tuh nggak usah ngomongin kita harus jago fisika, jago apa. Kita nggak usah ngomongin itu, tapi setiap anak harus jago dengan kemampuannya masing-masing. Iya kan, manehna boga interest gitu. Iya, nah, ketika interest itu kemudian digali potensinya, cek urang mah bakal jadi sesuatu. Barudak ayeuna nya. Umur barudak ayeuna ketika manehna boga interest pada satu hal dan itu didalami, nya kan artinya butuh guru-guru yang sebetulnya lebih pada jelema-jelema nu bisa trigger gitu. Oke, dari sekian pembicaraan kita memang udah putar-putar dan semuanya hampir semua, mudah-mudahan ini hampir semua terbahas ya, Cok ya. Dan kalau misalkan ada dari teman-teman yang mau bertanya atau misalkan mau melanjutkan obrolan kita, boleh ditanyakan di kolom komentar, nanti kita akan melanjutkan. Bantahan juga nggak apa-apa. Bantahan juga nggak masalah. Nanti selanjutnya kita akan menjadikan komentar teman-teman sebagai bahan diskusi kita selanjutnya. Nah ini untuk kesimpulan nih, Cok. Untuk sebagai kesimpulan kita agak bergeser ke orang tua, Cok. Orang tua sebagai bukan pemilik lah, sebagai apa ya, orang tua yang yang punya anak gitu ya, yang menyekolahkan si anaknya ke sekolah. Apa sih yang harus dilakukan orang tua dengan kondisi pendidikan hari ini seperti ini? Biar orang tua mah boleh melakukan controlling, kurang kan itu hak mereka ya, sebagai katakanlah namun di sekolah swasta manehna sebagai pembeli ya, konsumen gitu dari sekolah swasta. Itu sangat berhak untuk melakukan controlling pada sekolah. Tapi juga jangan lupa bahwa poin pendidikan mah tidak hanya di sekolah gitu. Bagaimana mungkin kemudian orang tua yang kritis ini hanya sekedar melampiaskan amarah sementara mereka juga tidak teredukasi, tidak terdidik gitu. Lo ada loba heng anu kitu mah anu hobina teh protes we ke sekolah, tapi sebetulnya manehna ge tidak teredukasi dengan baik gitu. Jadi bahasanya tidak santun, tidak berada pada ruang yang akademik gitu, cara mengkritisinya. Itu juga banyak gitu. Apalagi dengan latah-latah yang kemudian dilakukan justru dari orang tua, misalnya memberi hadiah pada guru-guru. Ya tariweuh nu karar itulah hal-hal yang tidak pada ranah pendidikan gitu. Maksud orang mah itu dimulai dari mana? Dari orang tua kan. Flexing yang kayak gitu yang kemudian akhirnya membuat kesan bahwa guru-guru juga membeda-bedakan anak. Dimulai dari, jadi jangan memulai sesuatu yang blunder curang. Ya selayaknya jadi yang mana budak sekolah kontrol sekolah tapi sewajarna gitu. Kritik memang yang harus dikritisi pada poin-poin yang harus dikritisi. Jadi tidak rumit gitu. Tidak pelik masalah pendidikan orang mah. Ya, minimal berarti si orang tua harus sadar bahwa pendidikan di kita bobrok. Jadi padarnya si orang tua juga sadar terhadap itu dan mau mengontrol masalah itu gitu ya. Syukur-syukurnya manehna juga ngupgrade dirinya dengan pendidikan gitu di luar sekolah. Ya gitu, itu berarti intinya. Pengetahuan. Dengan kondisi hari ini berarti orang tua juga harus belajar mulai mengupgrade diri. Karena bagaimanapun sekolah tidak bisa menjadi patokan atau acuan pertama untuk pendidikan. Begitu itu bisa. Oke. Terima kasih Cok untuk obrolan asiknya. Nanti kita lanjut. Itulah Terima teman-teman. kasih. Obrolan asik kita sama Ucok hari ini yang sebagai mantan guru dan beliau ini adalah sebagai seorang sutradara dan juga director juga. Sampai ketemu di Podolcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.